Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 1B Ilmu Komunikasi semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang desain struktur organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu tentang definisi struktur dan definisi organisasi, lalu pembagian kerja atau division of labor, departementalisasi, koordinasi dan rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, proses pengembangan struktur organisasi, dan bentuk-bentuk struktur organisasi. Oke, mungkin dari teman-teman juga sudah tahu ya pengertian dari organisasi itu apa. Jadi, organisasi itu merupakan sebuah wadah atau tempat yang terdiri dari beberapa orang yang dipersatukan secara formal dan bekerja sama untuk mencapai segala tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi tersebut. Nah, dan menurut James Demany, organisasi itu merupakan bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya teman-teman ada organisasi secara dinamis dan statis. Nah, jadi dalam arti dinamis, organisasi itu merupakan suatu proses pembagian kerja yang akan dilakukan. Jadi, orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu akan bekerja sama dan bertanggung jawab untuk merealisasikan segala tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi itu secara efektif dan efisien. Nah, sementara dalam arti statis, organisasi itu merupakan suatu bagan atau struktur yang bergerak untuk mencapai segala tujuan-tujuan yang ada pada organisasi itu. Nah, jadi teman-teman, intinya mah seperti ini. Kalau dalam arti dinamis itu lebih menggambarkan bagaimana organisasi itu beroperasi. Jadi menggambarkan aktivitas dalam organisasi itu. Misalnya dalam organisasi pendidikan atau sekolah, kayak organisasi itu akan mengadakan LDKS atau LK, terus mengadakan evaluasi kegiatan, mengadakan rapat kerja, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau dalam arti statis itu menggambarkan struktur dari organisasi itu. Misalnya, pada organisasi himpunan itu terdiri dari ketua organisasinya, sekretaris, bendahara, divisi A, divisi B, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa elemen organisasi. Jadi teman-teman, sebuah tempat atau perkumpulan itu dikatakan organisasi apabila 3 elemen penting itu ada. Yang pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang. Jadi, elemen utama dalam sebuah organisasi itu adalah adanya sekelompok orang yang digabungkan dengan ikatan norma, ketentuan peraturan, dan kebijakan yang telah diformulasikan secara bersama. Dan orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu udah siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu adanya interaksi dan kerjasama. Jadi, orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu akan saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, saling bertanggung jawab, dan tentunya saling bekerja sama untuk merealisasikan segala tujuan-tujuan yang ada pada organisasi itu. Dan yang ketiga yaitu adanya tujuan bersama. Jadi, pastinya teman-teman, organisasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Harus mempunyai tujuan yang jelas, baik itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu sudah siap dan bekerja sama untuk mewujudkan segala tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya yaitu ada pengertian struktur organisasi. Jadi, menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi itu merupakan sebuah kerangka kerja formal organisasi di mana tugas-tugas organisasi itu dibagi-bagi dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi,
Intinya, setiap organisasi itu harus mempunyai struktur ya teman-teman. Agar apa? Agar orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas dari organisasi itu. Sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian kerja atau division of labor. Jadi pembagian kerjanya ini merupakan sebuah konsep di mana tugas-tugasnya itu dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau spesifik gitu ya. Jadi setiap orang atau kelompoknya itu akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, akan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Misalnya pada bisnis restoran, itu pembagian kerjanya atau division of labor-nya ada kasir, waiters, koki, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada departementalisasi. Jadi teman-teman, departementalisasi ini merupakan proses pengelompokan atau penamaan pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dalam bisnis restoran, itu ada pencatatan menunya, terus pemberitahuan menu kepada dapur, dan juga pengiriman makanan kepada pelanggan. Nah, hal ini teman-teman dapat dikelompokkan menjadi satu departemen, katakanlah sebagai pelayan. Nah, departementalisasi ini memberikan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab terhadap departemen yang telah ditentukan, sehingga memudahkan karyawan dalam menjalankannya sesuai dengan division of labor atau pembagian kerja yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu ada koordinasi dan rentang kendali. Jadi, koordinasi ini merupakan suatu proses menghubungkan atau mengintegrasikan bagian-bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Nah, jadi teman-teman, tanpa adanya koordinasi yang efektif, individu-individu dan departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada rentang kendali. Jadi teman-teman, rentang kendali ini merupakan batas jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif. Jadi perlu sekali ya rentang kendali ini dalam organisasi, karena yang pertama adanya keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian, dan juga rentang kendali setiap pemimpin atau manajer itu tidak sama atau relatif. Nah, berikutnya itu ada sentralisasi. Jadi, menurut Robbins dan Coulter, sentralisasi itu sebagai kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada di tingkat-tingkat atas organisasi. Jadi, sentralisasi ini adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Nah, jadi teman-teman, apabila manajemen puncak mengambil keputusan-keputusan penting organisasi tersebut dengan sedikit atau tanpa masukan keterlibatan karyawan pada tingkat yang lebih rendah, maka organisasi tersebut telah tersentralisasi. Nah, menurut Gibson et al. Ada 4 hubungan antara sentralisasi dengan desain keputusan organisasi, teman-teman. Yang pertama, yaitu semakin tinggi spesialisasi, maka semakin besar sentralisasinya. Yang kedua, semakin sedikit wewenang yang didelegasikan, maka semakin besar sentralisasinya. Yang ketiga, semakin besar pemakaian departemen fungsional dan proses, semakin besar sentralisasi. Dan yang terakhir, semakin luas rentang kendali, maka semakin berkurang sentralisasinya. Nah, lalu berikutnya yaitu ada desentralisasi. Jadi, ini tuh merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Nah, jadi teman-teman, sekarang itu sangat banyak sekali perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi. Karena apa? Karena sistem ini dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Nah, menurut Muhammad Abdul Muhammad Hanafi, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi tingkat desentralisasi suatu organisasi, teman-teman. Yang pertama yaitu ukuran organisasi, yang kedua bisa di lingkungan, dan yang terakhir karakteristik lain seperti budaya perusahaan, preferensi manajemen, kemampuan karyawan, dan biaya keputusan.
Nah, lalu ada proses pengembangan struktur organisasi. Langkah-langkah dalam menyusun atau mengembangkan struktur organisasi ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, harus melakukan identifikasi bisnis proses. Yang kedua, menyesuaikan penetapan struktur organisasi dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan potret perusahaan saat ini, lalu menetapkan fungsi perencanaan dan fungsi eksekutor, dan alir instruksi dan alir proses. Nah, lalu ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Jadi, bentuk struktur organisasi semacam ini biasanya digunakan pada lembaga atau perusahaan yang sederhana dan kecil. Hal ini dibutuhkan untuk mengambil tindakan dan keputusan yang cepat. Yang kedua yaitu struktur organisasi garis. Nah, struktur ini biasanya bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran bahwa pembagian tugas dan kewenangan disusun menurut fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Nah, dan yang ketiga yaitu ada struktur organisasi garis dan staf. Jadi, struktur ini hampir sama dengan struktur garis, hanya saja di dalamnya terdapat 4 ahli yang berfungsi sebagai penasehat yang memberikan konsultasi mengenai kebijaksanaan dan langkah tertentu, atau staf ahli yang berfungsi sebagai pembantu pimpinan perusahaan dalam manajemen. Dan yang keempat itu struktur organisasi fungsional dan staf. Jadi struktur organisasi fungsional sebagaimana disebutkan tadi, jadi ditambah adanya staf ahli yang membantu pimpinan dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan. Dan yang kelima yaitu struktur organisasi proyek. Jadi struktur proyek ini disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus. Biasanya masing-masing adalah para spesialis yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan-tujuan khusus pula. Dan yang terakhir yaitu ada struktur organisasi matriks. Jadi struktur matriks ini adalah organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya 2 klasifikasi. Pertama, berlaku pada lini pertama, dan kedua yang pelimpahan wewenang bersifat fungsional dan divisional. Klasifikasi kedua berlaku pada unit staf yang berada di bawah sifat dan alur wewenang serta tanggung jawab adalah vertikal dan horizontal. Artinya, para staf memiliki 2 batasan atau 2 atasan sehingga mereka berada di bawah 2 wewenang. Nah, jadi kesimpulannya, desain struktur organisasi yang tepat merupakan landasan penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Struktur yang baik memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi sehingga memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan desain struktur yang jelas, setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta cara berinteraksi dengan bagian lain dalam organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham, dan semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.